Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hikmah, peserta Latsar CPNS 2025 dari Kementerian ATR BPN gelombang 3 angkatan 23. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam pembelajaran di agenda 3 di Sinkronus 3 yang membahas manajemen ASN, fokusnya pada mekanisme pengelolaan ASN. Pembelajaran ini dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Pada agenda 3 di metode sinkronus 3 ini, metode pembelajaran masih sama dengan sebelumnya, yakni melalui media Zoom yang langsung dibimbing oleh Coach Lutfian Riza Sanjaya SSI MSI, yang mana penyampaian materi oleh beliau sangat jelas, lugas, dan tegas. Kemudian untuk metode asinkronus, kita diberi tugas untuk melanjutkan tugas yang di asinkronus 2 dan melakukan perbaikan jika ada kesalahan. Nah, masuk ke materi sinkronus 3 pada agenda 3 ini, yaitu mekanisme pengelolaan ASN, yang mana meliputi ruang lingkup manajemen ASN itu sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 31, di mana ada 8 ruang lingkup. Sederhananya, manajemen ASN ini merupakan sistem yang mengatur seluruh siklus karir ASN dari rekrutmen hingga pensiun dan berhenti dari ASN. Hal ini juga tentu tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, diantaranya yang pertama ada ABK, perencanaan kebutuhan pegawai tidak berbasis analisis beban kerja, kemudian ada kinerja, penilaian kinerja masih formalitas, yang ketiga ada kompetensi, di mana pengembangan kompetensi terkadang tidak berkelanjutan. Untuk bisa mencapai pembangunan nasional sesuai dengan peran ASN, bisa dilakukan melalui pengembangan ASN, yaitu bisa dengan yang pertama program pelatihan, kemudian yang kedua ada pendidikan lanjutan, yang ketiga ada pengembangan karir, yang keempat ada peningkatan integritas layanan publik yang lebih baik, terakhir mampu mencapai pembangunan nasional. Selain itu, dari pengembangan ASN tentu tidak terlepas dari penegakan disiplin ASN. Karena ASN yang cakap adalah yang mampu bekerja secara disiplin dan profesional. Langkah-langkah penegakan disiplin ASN diantaranya yang pertama pencegahan pelanggaran, yang kedua penegakan disiplin, yang ketiga pemeriksaan pelanggaran, yang keempat penjatuhan hukuman. Untuk mekanisme pengelolaan ASN ini tidak terlepas juga dari struktur dan peran organisasi yang terlibat dalam pengelolaan ASN, yang utamanya meliputi satu, presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian yang kedua ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disingkat PAN-RB, yang mana menetapkan dan merumuskan kebijakan pengembangan SDM, aparatur dan pelayanan publik. Yang ketiga ada dari BKN sebagai penyelenggara norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan sistem meritokrasi. Dari kesemua penjelasan untuk materi di sinkronus 3, agenda 3 ini, adapun insight yang saya dapat dari materi ini, di mana pengelolaan ASN harus berbasis pada sistem, bukan berbasis individu. Saya memahami bahwa manajemen ASN tidak boleh bergantung pada figur tertentu, tetapi harus berjalan karena sistemnya yang kuat. Ketika mekanisme tata kelola seperti perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja dirancang dengan baik, maka kontinuitas pelayanan publik tetap terjaga meskipun terjadi mutasi, rotasi, atau pergantian pejabat. Demikian video learning journal saya hari ini. Sampai jumpa di learning journal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.